Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pentingnya kita mengaji hadis adalah di antara fadilah daripada apabila di sebuah tempat membacakan hadis Nabi, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, jika ada sebuah tempat di situ ada majelis yang membacakan hadisnya Nabi Muhammad, maka warga sekitar yang berada di tempat majelis tersebut di mana dibacakan hadisnya Nabi Muhammad akan mendapatkan keselamatan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin tempat kita, daerah kita, atau dimanapun kita berada itu selalu mendapatkan naungan Allah, mendapatkan keamanan dari Allah, maka jangan lupa membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW bersabda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada sahabat beliau yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud, atau kalau disingkat dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang sejak kecil hidup bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ini termasuk dari para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, karena beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Nabi, sejak kecil hidup bersama Nabi, sehingga Nabi memberi sebuah nasihat kepada beliau, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi kepada beliau, Sayyidina Ibnu Mas'ud? Kata Rasul, "Ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min itqi alfi raqabatin." Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, duduknya engkau, sa'atan, 1 jam. Duduk untuk berbuat apa? Ngapain duduknya itu? Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu." Ya, tentu orang kalau berada di majelis ilmu adalah untuk mengaji. Ya, semacam kita ini, kita duduk, baik itu langsung ataupun via streaming, ya, baik di satu tempat atau seperti ini, dimanapun kita berada. Para santri tentu saat ini sedang mengikuti kajian ini, ya, kita termasuk dalam majelis ilmu. Nah, duduknya kita di dalam majelis ilmu ini 1 jam. La tamassu qalaman, engkau tidak menyentuh pena, artinya tidak membawa pena. Kemungkinan para santri yang sedang mengikuti ini mungkin ada sebagian yang membawa buku, membawa pulpen. Tapi mungkin juga yang hanya mengandalkan pendengarannya saja, artinya telinganya menjadi modal untuk mengaji ini. Kemudian wala taktubu harfan, sudah tidak membawa pulpen, juga tidak menulis 1 huruf pun. Mungkin kita pada saat ini yang mendengar ataupun para santri semuanya yang tadinya hanya bermodal telinga, ya tidak mungkin menulis. Artinya bukan tidak mungkin, kemungkinan teman-teman tidak sempat untuk menulis karena mungkin pada saat ini teman-teman tidak membawa pulpen. Nah, yang seperti ini dalam satu majelis tidak membawa pulpen, juga tidak menulis apa yang disampaikan, itu kata Rasul kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, khairun laka, adalah lebih baik bagi kamu wahai Ibnu Mas'ud, lebih utama bagimu, tentu istimewa, tentu luar biasa, tentu amazing. Yaitu apa? Lebih baik daripada min itqi alfi raqabatin, memerdekakan 1000 orang budak. Tentu kalau hari ini budak ya mungkin sudah tidak ada, tapi kalau pembantu ada. Apakah sama pembantu dengan budak? Ya jelas berbeda. Kalau pembantu yang sebagaimana mungkin PRT, pembantu rumah tangga hari ini, mereka hanya membantu, tidak seperti budak. Namun kalau budak ini, mereka adalah seperti barang yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan kita punya handphone, ya seperti handphone. Kita punya handphone, kita mau banting, kita mau kasih ke orang, kita mau jual lagi, boleh. Nah, seperti itu. Budak ini manusia yang bisa diperjualbelikan. Nah, di zaman Nabi kemungkinan
Ya, jika bolehlah kita memberi harga seorang budak, katakan apabila seorang budak kita hargai 10 juta, ya, yang mana budak ini, kalau kita punya budak bebas, kita mau suruh dia membantu pekerjaan kita sebagai tuannya, sebagai sayyidnya, maka boleh-boleh saja, tidak ada larangan gitu. Bahkan kita mau jual lagi kepada orang lain boleh gitu. Nah, katakan saja jika seorang budak ketika itu dihargai dengan harga 10 juta lah katakan, maka 10 juta dikali 1000, maka bayangkan duduknya kita di majelis ilmu yang 1 jam ini itu lebih baik daripada kita membebaskan atau mengeluarkan, mensedekahkan mungkin uang sebesar 1 miliar rupiah. Bayangkan, mungkin teman-teman para santri hari ini mungkin di antara kalian belum ada yang memiliki uang 1 miliar. Tapi kalau para santri ini sudah jadi pengusaha, mungkin ya mudah-mudahan para santri semuanya ini jadi pengusaha sukses, yang punya ilmu yang luas, ya, yang bermanfaat. Suatu saat diberi oleh Allah rezeki yang bermiliar-miliar. Amin ya robbal alamin. Nah, bayangkan, lebih baik daripada kita mengeluarkan uang 1 miliar. Luar biasa. Nah,